Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Miranda Zahra. Saya akan mempresentasikan mengenai komputer komputer. Yang pertama adalah sejarah komputer, yaitu komputer jenderal pertama pada tahun 1940 sampai 1959 menggunakan tabung waktu. Yang kedua pada tahun 1960 menggunakan transistor. Yang ketiga, komputer generasi ketiga itu 1965 menggunakan IC Integrated Circuit atau sirkuit terpadu. Yang keempat ada generasi keempat yaitu 1980 menggunakan microprosesor. Yang kelima ada generasi kelima menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Ada pula jenis-jenis komputer. Yang pertama ada jenis komputer berdasarkan prinsip operasional yaitu komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Lalu yang kedua ada jenis komputer berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Di antaranya ada PC atau personal computer, ada desktop, ada laptop, ada netbook, ada palmtop, ada PC tablet, ada widget laptop, dan all-in-one PC. Lalu ada sistem komputer, ada komputer sistem, motherboard, prosesor, BIOS, memori, chassis memory expansion card, dan port. Lalu ada elemen sistem komputer, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, perangkat SDM atau brainware. Lalu ada pula juga pemanfaatan komputer, bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, ekspedisi atau jasa pengiriman barang, otomotif, komunikasi atau jasa konstruksi, percetakan, perfilman, rekaman, pertahanan dan keamanan, teknik, dan teknologi. Peran komputer dalam masyarakat itu ada persiapan surat menyurat sampai dengan penyimpanan arsip di kantor, pembuatan film dalam bidang animasi dan efek-efek 3 dimensi, pencarian buku berdasarkan judul buku dan nama pengarang di perpustakaan, pelayanan administrasi dan mutu pelayanan medis pada rumah sakit. Lalu dampak positifnya ada komunikasi yang baik, transportasi data yang cepat dan aman, pekerjaan lebih cepat selesai. Lalu dampak negatifnya ada manusia tergantung dengan komputer, lalu kehilangan pekerjaan karena komputer lebih cepat. Lalu selanjutnya ada hardware. Hardware adalah perangkat keras, semua komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Hardware bekerja bersama software untuk menjalankan sistem komputer. Fungsi utamanya ada menerima input, data atau perintah, memproses data, menyimpan data, dan menampilkan output. Jenis-jenis hardware ada yang pertama, perangkat input device, perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya ada keyboard, mouse, scanner, microphone, and webcam. Lalu ada perangkat proses atau processing device, yaitu yang berfungsi sebagai mengolah data yang diterima dari input. Contoh utamanya ada CPU, komponen dalam CPU itu ada prosesor, RAM, motherboard, contohnya tuh kayak Intel Core i5 atau AMD Ryzen 5. Terus ada perangkat output device, perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan seperti monitor, speaker, printer, atau proyektor. Lalu ada perangkat penyimpanan storage device, perangkat yang menyimpan data atau informasi. Penyimpanan internal ada hard disk, solid state drive, penyimpanan eksternal flash disk, external hard drive, atau memory. Lalu ada internet. Internet itu singkatan dari interconnection networking, adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global transmission control protocol atau internet protocol suite atau bisa disebut TCP atau IP sebagai protokol pertukaran paket switching communication protocol. Lalu ada sejarah internet pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET Advanced Research Project Agency Network. Tujuan awal keperluan militer, ARPANET menjadi dua, yaitu MILNET dan ARPANET, dan dikenal sebagai DARPA Internet, disederhanakan kembali dengan sebutan Internet. Lalu di sini ada kop dan surat seperti ini contohnya dari surat yang dibuat. Ini cara pembuatan daftar pustaka di Microsoft Word. Itu yang pertama, buka menu reference, lalu klik insert citation, pilih add new search, and isi data sumber seperti nama penulis, judul, buku, tahun, penerbit, dan lain-lain. Lalu klik OK untuk menyimpan sumber. Setelah semua sumber dimasukkan, pilih bibliografi atau daftar pustaka. Daftar pustaka otomatis muncul di dokumen.
Lalu cara membuat chart di Microsoft Word itu buka menu Insert, klik Chart, pilih jenis grafik yang diinginkan, bar, pie, line, atau yang lain-lain. Klik OK, masukkan data pada tabel Excel yang muncul, lalu grafik akan otomatis dibuat sesuai data. Dan untuk mailings, yang pertama buka menu mailings, buka di Microsoft Word, pilih tab mailings. Lalu untuk membuat surat massal itu pilih Start Mail Merge, terus pilih Start Mail Merge, klik pilih jenis dokumen, letters, surat, envelopes, amplop, labels, label, email to message. Terus untuk membuat data penerima, klik select expense, pilih type new list untuk membuat data baru atau use exciting list jika sudah ada file Excel-nya. Isi data itu bisa nama, alamat, kelas, nomor HP, lalu simpan. Ini untuk contohnya. Lalu pada pertemuan 7 ini ada surat undangan, yaitu yang ini contohnya. Baik, sekian dari saya, Areta Sadi Miranda Zahra. Saya berterima kasih kepada Bu Endang karena telah memberikan kesempatan untuk mengumpulkan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.